Pada hari ini kita akan masuk ke dinamika gerak lurus ya. Materinya masih bab kedua, tapi bagian yang kedua ya. Oh ya, untuk tugas yang dari kinematika, ada yang mau ditanyakan nggak? Aman? Tugas yang ini apa? Kinematika gerak lurus? Bapak mohon maaf izin bertanya, apakah untuk tugas yang sebelumnya bisa dibahas sekarang Boleh. atau lanjut materi ya Pak? Boleh, saya bahas dulu yang mana mau ditanyakan? Sebelum kita lanjut ke materi ini, topik 2B, ada yang mau ditanyakan, silakan. Masih rada bingung yang nomor 3 sama 4 dari soal yang kemarin Pak. Oh, soal kemarin, yang topik 2A ya. Oke, saya cari dulu ya. Nah, ini tadi ada yang bertanya ya. Untuk soal yang nomor 3, jadi cari ya, eh, berapa waktu bolanya mengudara ya, menggunakan persamaan ini ya. Sebentar, sebentar ya. Nah, nomor 3 ini, cari waktu bola itu berada di udara ya. Nah, gunakan persamaan eh, Y sama dengan Y0 ditambah P0 Y, V0-nya berarti sin ya. V0 sin alfa kali T min setengah GT kuadrat. Masukkan ini 0 ya. 0. Tambah ini V0-nya 19,5. Sin 45. T. Ini min 4,9 T kuadrat. Nanti di sini dapat waktunya ya, difaktorkan. Jangan T-nya yang 0, T-nya yang satu lagi ya. Nah, nanti dapat. Lalu nanti cari X-nya ya, untuk si bola ini. X-nya berarti V0 cos alfa ya, dikali T. Nah, T-nya ambil dari sini ya. Nah, nanti 55 kurangi X, itu nanti dapat
jarak yang ditempuh oleh si pemain bolanya ya. Nah, untuk kecepatan rata-rata nanti tinggal 55 dikurangi X dibagi waktu T ini ya. Jadi ini untuk V rata-ratanya 55 kurangi X dibagi T ya. Oke? Bisa dipahami? Ya untuk nomor yang 3? Bisa, Pak. Saya. Nah, untuk yang nomor 74 ini gambar aja vektornya ya. 20 derajat dari ke selatan dari timur berarti arahnya ke sini ya. Nah, ini 20 derajat ya. Nah, kemudian nanti dia inginnya lurus ya, berarti vektor ini harus dilawan aja nanti dapat ya hasilnya ya. Nah, kemudian si selatan dari timur ya, ini udah benar. Selatan dari timur yang 42 km per jam. Nah, ini cek ya, 55 km ini lurus aja. Harusnya panjang sih ini ambil ini ya vektornya ya. Nah, nanti untuk kecepatan pesawat relatif terhadap udara ya. Nah, ini dari vektor ini, kedua vektor ini. Nanti dapat ya. Oke? Baik, Pak. Maaf mau tanya. Ya, silakan. Berarti nomor nomor 74 tuh sama kayak nyari resultan dari F1 F2 ya? Bentar, bentar. Nomor ini. Iya, Nah, nomor 7. resultannya tuh yang ininya ya. Yang pesawatnya ini resultannya ya. Yang Oke. 55 tepatnya. Jadi yang kecepatan pesawat ini tinggal dikurangi aja sebetulnya ya. Hmm. Oke? Ada lagi? Dari saya cukup, Pak. Oke, nanti untuk nomor 74 kalau masih ada yang mau ditanyakan, nanti saya buatlah pembahasannya ya untuk nomor 74. Oke? Siap, siap. Siapa? Siap ya. Cocok. Oke. Makasih. Ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, kita masuk ya ke materi selanjutnya ini mengenai dinamika gerak lurus. Nah, untuk sumber bacaannya ini bisa dilihat di buku Fisika Holiday bab 5 dan 6 dan buku Survey bab 5 ya. Nah, untuk subtopiknya ini ya ada mekanika Newtonian, gaya, massa, hukum 1 Newton, hukum 2, hukum 3, gaya gravitasi, gaya normal, gaya gesek dan aplikasinya ya. Hukum Newton dalam berbagai persoalan. Nah, apa itu Newtonian mekanik? Jadi hukum Newton itu sebetulnya memiliki keterbatasan ya. Dua hal ini yang membatasi hukum Newton ini tidak bisa digunakan. Nah, yang pertama adalah ketika kecepatan dari objek itu mendekati kecepatan dari cahaya dalam ruang hampa ya. 1%-nya atau lebih. Jadi kalau kecepatan cahaya itu 3 kali 10 pangkat 8 meter per second, berarti 1%-nya 3 kali 10 pangkat 6 meter per second ya. Nah, untuk menyelesaikan ini kita menggunakan teori relativitas Einstein ya. Kalau
hukum Newton ini gagal. Yang kedua, kalau objeknya itu sangat kecil, mendekati elektron atom, nah kita akan menggunakan ini kuantum mekanik. Nah, tentu kita ini hanya menggunakan mekanika klasik saja ya. Nah, apa itu mekanika? Mekanika itu adalah studi tentang bagaimana gerak benda ya. Nah, di minggu kemarin kita belajar mengenai kinematika. Nah, kinematika itu membahas penjelasan bagaimana benda itu bergerak. Sedangkan dinamika ini sudah masuk ke siapa penyebab benda itu bergerak ya. Nah, di sini apa yang menyebabkan kecepatan sebuah benda berubah atau terjadi percepatan? Nah, tentu di sini penyebabnya adalah yaitu gaya. Nah, di minggu kemarin konsep gaya belum dibahas sama sekali dan baru sekarang kita membahas mengenai konsep gaya ya atau F. Tentu di dunia sipil konsep gaya ini selalu digunakan ya. Nah, apa itu gaya? Nah, gaya merupakan suatu pengaruh eksternal atau suatu aksi yang dikenakan pada sebuah objek atau benda sehingga menyebabkan benda tersebut bergerak dan atau berubah kecepatannya. Dan pada saat yang bersamaan timbul percepatan benda. Nah, besaran gaya tergolong dalam besaran vektor. Nah, karena dia termasuk besaran vektor, maka konsep vektor berlaku pada gaya ya. Ini contoh gambar yang gambar diam sih sebetulnya ya. Cuman ini orang yang menghasilkan gaya ya. Nah, kemudian di sini sebentar ya. Nah, di sini jika ada dua atau lebih gaya yang bekerja pada sebuah benda ya, maka kita dapat menemukan atau mendapatkan total atau nama lainnya adalah resultan gaya atau bisa juga gaya total atau bisa juga gaya neto ya. Resultan gaya dari penyembelahan masing-masing gaya tersebut dengan prinsip vektor ya. Nah, jadi ini gaya-gayanya ini bisa digunakan prinsip vektor ya. Jadi kalau Alex, Charles, dan Betty menarik dengan gaya yang sama, nah ini tidak bisa dijumlahkan langsung, tapi harus diuraikan ke sumbu X dan ke sumbu Y ya. Oke, ini masih ada contoh hanya satu dimensi ya. Gambar berikut menunjukkan tampilan dari 4 situasi di mana dua gaya bekerja pada kereta yang sama di sepanjang trek tanpa gesekan. Urutkan situasi sesuai dengan besarnya gaya total pada kereta dari yang paling besar ke yang paling kecil. Nah, dari 4 gambar ini, mana yang paling besar gaya totalnya? Gaya total yang kanan bawah, bukan Pak? Betul, yang kanan bawah ya. Jadi tanda negatif itu hanya menunjukkan bahwa arahnya ke kiri ya. Jadi untuk besarnya ini tinggal ditambahkan saja. 2 ditambah 3 ini hasilnya makanya ini ya 5. Nah, sedangkan yang selanjutnya adalah yang gambar ini ya. Ini ke kanan 6, ke kiri 2, maka netonya 4 ke kanan. Kemudian yang gambar selanjutnya ini netonya 1 ke kiri. Dan yang terakhir yang ini ya, netonya 0. Karena ditarik dengan gaya yang sama besar ya. Nah, kita lanjut lagi ke konsep massa. Massa atau inersia ini adalah kecenderungan alami suatu benda untuk diam atau bergerak
dengan kecepatan konstan di sepanjang garis lurus. Massa suatu benda ini adalah ukuran kuantitatif dari inersia. Nah, semakin besar massanya, semakin sulit menyebabkan gerakannya ya. Jadi kalau massa makin besar, maka makin sulit untuk digerakkan. Nah, satuan untuk SI-nya inersia adalah kilogram ya, atau disingkat kg. Nah, antara massa dan berat ini adalah konsep yang berbeda ya. Jadi di dalam kehidupan sehari-hari biasanya berat itu satuannya kilogram, sedangkan di dalam fisika itu berat itu satuannya adalah newton ya, dan massa ini satuannya adalah kilogram. Nah, kita lanjut ke hukum 1 Newton. Di hukum 1 Newton, ini pernyataannya adalah setiap benda tetap diam atau tetap bergerak lurus dengan kecepatan konstan selama tidak ada resultan gaya yang bekerja pada benda tersebut. Jadi kalau misalkan bisa diatur lintasan itu licin, kemudian tidak ada gesekan udara, maka kalau benda itu kita sentuh, kemudian dia bergerak, lalu kecepatannya konstan, selama tidak ada gaya yang bekerja pada benda tersebut, ya benda tersebut akan bergerak dengan kecepatan konstan. Kalau benda tersebut diam, berarti bekerja gaya lain ya. Bisa saja gaya gesek atau gaya hambat udara. Ya, jika benda diam, ia akan tetap diam. Nah, jika benda itu bergerak, ia akan terus bergerak dengan kecepatan yang konstan. Nah, ini untuk persamaannya ya. Jadi resultan gaya atau sigma F ini sama dengan 0. Nah, ketika dia bekerja lebih dari satu buah gaya, maka gayanya itu saling meniadakan ya. Nah, resultan gaya adalah hal yang sangat penting. Nah, seringkali beberapa gaya yang bekerja secara bersamaan pada sebuah benda dan gaya total adalah jumlah vektor dari semuanya. Jadi ini vektor ya sangat berperan. Nah, kemudian ini ada juga kerangka acuan inersia. Ini apa itu kerangka acuan inersia? Ini adalah kerangka acuan yang memiliki percepatan 0. Nah, semua hukum Newton ini hanya berlaku dalam kerangka referensi inersia ya, yang percepatannya 0. Nah, kemudian ini ada hukum 2 Newton. Nah, ini agak berbeda dari hukum 1 Newton ya, ketika gaya eksternal total atau sigma F bekerja pada benda bermassa M, percepatan A yang dihasilkan itu adalah berbanding lurus dengan gaya total dan memiliki besaran yang berbanding terbalik dengan massa. Nah, arah percepatannya selalu sama dengan arah gaya total. Nah, jadi dari hukum 2 Newton ini didapat sebuah persamaan bahwa A itu sama dengan sigma F dibagi M ya. Nah, sigma F ini adalah bisa lebih dari satu buah gaya, tetapi berbeda dengan hukum 1 Newton bahwa di sini resultan gayanya tidak nol ya. Nah, jadi sebetulnya hukum 1 Newton adalah lebih khusus daripada hukum 2 Newton ya. Ini hukum 1 Newton adalah hukum 2 Newton yang A-nya sama dengan 0 ya. Jadi hukum 1 Newton lebih khusus daripada hukum 2 ya. Hukum 2 lebih umum. Wah, ini udah ada jawabannya ya, saya lupa hapus ya. Dua orang sedang mendorong mobil yang macet seperti yang ditunjukkan gambar ya. Massa mobil adalah 1850. Ada satu orang menerapkan gaya 275, sementara yang lain menerapkan gaya 395. Nah, gaya ketiga adalah gaya gesek ya. Ini ada 560 Newton. Nah, pertanyaannya adalah berapa percepatan mobil? Jadi tinggal gunakan hukum 2 Newton ya. Sigma F dibagi M. Nah, ini
Gaya yang searah tinggal dijumlahkan, yang berlawanan ini dikurangi ya, tinggal dibagi 1850. Nah, didapat ini 0,06 meter per second kuadrat. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Mau nanya Pak, Ya, silakan. kapan kapan kita menggunakan hukum 1 Newton, kapan kita menggunakan 2 Newton? Sebetulnya kalau dalam kalimat di soal tuh, kalau misalnya ada kata kecepatan konstan, maka kita ya harus menggunakan hukum Satu. 1 Newton ya. Oh, Ya. Jadi kita tahu ya percepatan. Nah, ini juga kalau misalnya kita bisa menggunakan hukum 2, kalau misalkan ini sigma F-nya hasilnya adalah 0, ya maka percepatannya 0, maka ya mobil tetap diam gitu ya. Jadi tadi sudah Bapak bilang ya bahwa hukum 2 itu lebih umum daripada hukum 1 ya. Atau kalau bendanya cuma bergerak di satu dimensi, misalnya di sumbu X saja, berarti di sumbu Y-nya sigma F-Y-nya ya sama dengan 0. Tidak ada pergerakan ya, perubahan koordinat. Jadi Y-nya tetap 0 aja gitu. Oke? oke Kevin. Kemudian selanjutnya ini ada hukum 3 Newton ya. Nah, jika satu benda memberikan gaya pada benda kedua, benda kedua juga memberikan gaya kembali pada benda pertama. Kedua gaya tersebut memiliki besaran yang sama, tetapi bertindak dalam arah yang berlawanan ya. Contohnya adalah magnet ini ya. Ini karena kutub utara ketemu dengan kutub utara, maka gaya magnetnya, gaya Lorentz-nya ini tolak menolak. Nah, gaya yang tolak menolak ini merupakan gaya yang memenuhi hukum 3 Newton ya. Sama ketika memukul dinding juga ya, terjadi aksi reaksi gaya. Nah, yang berbeda adalah kalau gaya normal itu dengan gaya berat itu bukan aksi reaksi walaupun besarnya bisa sama. Tetapi dalam situasi tertentu besar gaya normal itu tidak akan sama dengan gaya berat ya. Wah, ini belum saya hapus dulu ya. Lupa ini. Sudah. Oke, ini ada gambar ya, mendorong dua balok. Pada gambar, gaya horizontal konstan 20 Newton ya, diterapkan pada balok A. Balok A 4 kilogram, balok B 6 kilogram. Balok akan meluncur di atas permukaan tanpa gesekan jadi licin ya, sepanjang sumbu X. Pertanyaannya adalah berapa percepatan balok, dan yang B, berapa gaya yang bekerja pada balok B dari balok A ya. Silakan dicoba terlebih dahulu ya. Nanti saya panggil ya.
random aja ya. Waktunya ini berapa menit ini ya? 2 menit cukup nggak? Kami coba dulu aja, Pak. Takutnya Ya, nggak cukup. bolehlah 5 menit ya, dicoba ya, silakan. Berapa percepatan balok? 2 meter per Dua, second. Udah tuh. dua bukan, Pak? Ya betul 2 ya. Dapatnya berapa langkah? Angkanya 2. Betul. Untuk 2. mendapatkan yang A, berapa langkah? 2, Pak. Ada yang satu selangkah bisa nggak? Sama aja sih sebenarnya. Cuman masanya ditotalkan. Ya betul, gitu aja ya. Ya, Jadi gunakan sistem Sigma F system sama dengan M system dikali A ya. Gini.
Nah, jadi ini yang bekerjanya adalah gaya yang 20 ya. Nah, M sistemnya ini tinggal 4 tambah 6. Nanti percepatannya dapat ya. A-nya 20 dibagi 10. 2 ya. Kalau yang B berapa? 12, Pak. 12, Pak. Betul, 12 ya. 11. Tinjaunya ini gambar yang C ya. Jadi sigma F benda B sama dengan MB kali A. Nah, gaya yang bekerja itu adalah gaya kontak antara A dan B ya. Ini 6 kali 2, 12 Newton. Oke, sip ya. Oke, silakan dicoba coba lagi ini ya.
Berapa percepatan ruang angkasa? 0,00327 Pak. Iya, jadi 3 makanya kali 10 pangkat min berapa itu? 36 Lupa. ya. 36 36 dibagi 11.000 ya. 11.000. Oke, ini untuk yang pesawat ruang angkasa ya. Nah, untuk yang astronot, Berarti 36 dibagi 92. nah ini 0,39. min 36 ya, Ya, bagi Hmm. 92. Jadi ini minus, jadi dia pergerakannya ke kiri ya. Nah, kalau pesawat ini ke kanan. Nah, asumsi ini tidak ada gesekan ya. Memang ya ini ya. Tapi asumsinya tidak ada gesekan. Kita masuk ke macam-macam gaya ya. Nah, yang penting juga ini adalah bentar ya. Kalau di alam semesta ini memberikan gaya tarik pada setiap partikel lainnya. Nah, untuk dua partikel yang bermassa M1 dan M2 dan memiliki jarak R, jadi untuk bulan dan bumi, hitung dari pusat eh, bulan dan pusat bumi ya. Nah, gaya yang diberikan masing-masing pada satu sama lainnya diarahkan sepanjang garis yang menghubungkan partikel dan memiliki besaran yang diberikan oleh ini ya. Jadi besar dari gaya gravitasi adalah G besar kali M1 kali M2 dibagi R kuadrat. Nah, G ini adalah besar konstanta gravitasi universal. Ini besarnya 6,67 kali 10 pangkat min 11. Nah, M1 adalah bisa massa bulan, M2-nya ini bisa massa bumi, dan R-nya ini adalah jarak dari pusat bulan ke pusat bumi. Nah, bagaimana dengan gaya berat? Ini juga sama sebetulnya menggunakan persamaan ini ya. F sama dengan G M1 M2 dibagi R kuadrat. Di mana ini G M1 dan R-nya itu adalah M-nya adalah massa bumi, R-nya adalah jari-jari rata-rata bumi ya. Nah, ini arahnya untuk objek yang tidak jauh dari bumi, maka arah dari gaya beratnya menuju ke pusat bumi. Nah, berat suatu benda yang berada di atas bumi merupakan gaya gravitasi yang diberikan bumi pada benda tersebut. Nah, gaya berat ini selalu mengarah ke bawah menuju ke pusat bumi. Di atas atau di antara benda astronomi lainnya, berat adalah gaya gravitasi yang diberikan pada benda oleh benda lainnya ya. Nah, ini juga sama, jadi ini W itu sama dengan G ME dibagi R kuadrat. Nanti di mana nah yang saya bulat ini adalah nanti adalah percepatan gravitasi ya, 9,8 meter per second kuadrat. Nah, dengan memasukkan massa bumi yang sudah waktu itu di pertemuan pertama ya, ada kan massa bumi ya, dan R-nya adalah jari-jari bumi 6.400 km kurang lebih. Nah, ini ya. Nah, saat ketinggian benda H di atas bumi kecil gitu ya, atau maksudnya tidak jauh dari jari-jari bumi misalnya, ya, maka boleh ditulis W sama dengan G ME kali M dibagi R kuadrat. Nah, H-nya itu bisa
abaikan. Nah, jadi ini tetap RE kuadrat. Nah, ini kalau dihitung itu sama dengan 9,8 ya. Masukkan massa buminya, massa bumi itu 10⁻24 kalau nggak salah pangkatnya ya. Massa bumi itu sekitar 6 kali 10⁻24. G-nya tadi 6,67 kali 10⁻⁻11. R-nya 6.400 km atau ini ya kalau pakai SI. Ini kalau dimasuk-masukkan nanti dapat 9,8. Nah, kalau kita ke kutub utara ini sedikit membesar ya 9,83 karena R-nya itu kalau di kutub utara agak di bawah 6.400. Sedangkan kalau di ekuator atau di khatulistiwa ini R-nya lebih besar ya. Makanya rata-ratanya di 6.400. Nah, ini ya perbedaan antara massa dan berat ya. Massa adalah properti intrinsik materi dan tidak berubah saat suatu benda dipindahkan dari satu lokasi ke lokasi lain. Nah, jadi kalau massa itu udah merupakan sesuatu yang khas ya. Tapi karena dipengaruhi oleh gravitasi bumi ya, maka ini akan ada eh, hubungan ya, sebanding. Nah, sedangkan berat ini sebaliknya ya, adalah gaya gravitasi yang bekerja pada benda dan dapat bervariasi, bergantung pada seberapa jauh benda tersebut berada di atas permukaan bumi atau apakah benda itu terletak di dekat benda lain seperti bulan ya. Nah, kalau misalnya bisa ke bulan, nah gravitasinya itu 1/6 kali dari bumi ya. Jadi 10 dibagi 6. Nah, jadi ya pasti beratnya akan lebih ringan di bulan ya, si benda tersebut. Nah, ini ada konsep gaya normal di dunia sipil juga pasti digunakan ya ini untuk gaya normal ya. Nah, ini ketika sebuah benda menekan suatu permukaan, permukaan bahkan yang tampak kaku ini berubah bentuk dan mendorong benda tersebut ya dengan gaya normal yang tegak lurus ke permukaan. Nah, ini untuk gaya normal ya. Nah, dalam keadaan di gambar ini, besar dari gaya normal ini sama dengan dari gaya gravitasi. Nah, di sini maka gaya normalnya itu sama dengan M dalam kurung ini G plus AY ya. Kalau eh, meja ini dipercepat di sumbu Y ya. Kalau diam ya AY-nya ini 0. Nah, ini ada suatu orang ya yang ditimbang di dalam suatu lift. Nah, kalau liftnya sedang diam, berarti gambar yang paling kiri. Nah, ini besar dari gaya normalnya sama dengan gaya berat. Gaya berat 700, gaya normalnya 700. Sedangkan kalau sedang naik ke atas, dipercepat, nah ini gaya tekan kakinya atau gaya normalnya jadi naik menjadi 1000, padahal gaya beratnya adalah 700 ya. Nah, sedangkan ketika sedang turun dipercepat ya, ini gaya beratnya adalah 700 Newton, sedangkan gaya normalnya adalah 400. Nah, sedangkan kalau ini liftnya putus, gaya normalnya ini tidak terbaca ya.
Karena baik timbangan, lip, dan orang ini jatuh dengan percepatan yang sama, yaitu percepatan gravitasi ya. Nah, dari gambar yang ada ini, berapa ini percepatan ketika naik dan ketika turun ya? Nah, kalau naik berarti positif, kalau turun negatif. Silakan dicoba ya, dihitung berapa percepatannya. Gunakan G-nya 10 aja ya. Dapat hasilnya? A-nya berapa yang gambar B? 4,29 bukan, Pak? Iya, betul ya. Mendekati 4,3 ya. Kalau Sama nggak ya, Pak? min ya, min 4,3 ya mendekati ya. Min, karena arahnya ke bawah ya, min.
Baik ya, kita lanjut lagi. Kita lanjut ke gaya gesek ya. Nah, gaya gesek ini memiliki ciri khas bahwa arahnya itu selalu berlawanan dengan arah gerak ya, tapi tidak tidak mesti sih, tidak tidak mesti selalu ya. Nah, saat benda bergerak ya, atau mencoba bergerak di sepanjang suatu permukaan, terdapat komponen gaya yang sejajar dengan permukaan. Nah, komponen ini disebutnya adalah gaya gesekan atau hanya gaya gesek. Gaya gesek ini cenderung bertentangan dengan gerakan ya. Jadi kalau geraknya ke kanan, dia cenderung arahnya berlawanan. Nah, terdapat dua jenis gaya gesekan, yaitu kinetis dan statis. Eh, Gaya gesek kinetik, sebuah benda mengalami gaya gesekan kinetik saat benda tersebut bergerak relatif terhadap suatu permukaan. Nah, di sini ada balok ya, ditarik menggunakan dinamometer supaya terlihat berapa gayanya ya. Nah, gaya yang ditarik ini kita asumsikan sama dengan gaya gesek kinetis. Kemudian gaya normalnya ini lihat di sumbu X ya. Jadi ini ada grafik gaya gesek terhadap gaya normal. Ketika gaya normalnya ditambahkan dengan cara menambah balok ya. Nah, ternyata gaya yang ke kanan ini itu bertambah juga ya. Nah, sehingga nanti eh, terdapat 10 titik ya, 10 data. Gayanya mulai dari kurang dari 2 sampai sekitar 10 untuk gaya normalnya, dan didapat gaya geseknya ya. Nah, kemiringan dari grafik ini itu adalah mu ya, koefisien gesek kinetisnya. Ini besarnya adalah 0,2. Nah, koefisien gesek itu berkaitan dengan ini ya, permukaan yang bergesekan. Tentu kalau misalnya permukaan yang bergesekan antara karet dengan aspal dibandingkan dengan karet dengan eh, jalan beton, mu-nya lebih kecil yang karet dengan aspal ya. Nah, di sini gaya gesekan ini selalu tegak lurus dengan gaya normal. Kalau gaya normalnya ada di sumbu Y, maka gaya geseknya kalau dua dimensi ada di sumbu X. Nah, besarnya gaya gesek kinetis ini dapat dinyatakan ini ya, Fk itu mu K kali gaya normal. Nah, mu K itu adalah koefisien gesekan kinetis dan Fn adalah gaya normal. Jadi dari sini, dari grafik ini gaya gesek itu sama dengan kemiringan kali gaya normal ya. Atau ini, gaya gesek kinetis sama dengan mu K kali gaya normal. Nah, mu K ini adalah nilainya itu bergantung pada benda yang bergesekan. Nilainya kurang dari 1 ya, lebih dari 0. Nah, umumnya ini mu K ini lebih kecil daripada mu S. Nah, kira-kira ini lebih untung mana? Mendorong
atau menarik, di mana mendorongnya ada sudut theta terhadap sumbu X dan menariknya juga ada sudut theta terhadap sumbu X ya. Jadi mendorongnya tidak sejajar ya, tapi membentuk sudut. Menariknya juga tidak sejajar, tapi membentuk sudut. Kira-kira mana yang lebih menguntungkan? Menarik, Pak. Menarik yang kanan berarti ya? Iya, benar nggak, Pak? Coba jelaskan jawaban Anda. Kenapa yang menarik? Kalau yang mendorong, kalau dari gambarnya sih seolah-olah memberikan tambahan gaya gesek karena ada tekanan ke bawah. Kalau menarik malah sepertinya bisa mengurangi gaya gesek. Ya, betul ya. Jadi yang menarik ini mengurangi gaya normal sesungguhnya ya. Nah, dengan mengurangi gaya normal, otomatis juga gaya gesek nanti akan berkurang ya. Sedangkan untuk yang gambar kiri ini memberi tambahan gaya normal. Gaya normal bertambah, maka ya gaya gesek juga bertambah. Walaupun ini lintasannya S ya, tapi kan tetap ada gesekan antara ini ya apa benda ini ya dengan Ya, papan luncur. lintasannya. Ya, papan luncurnya ya dengan lintasannya. Nah, kemudian ada gaya gesek statis ya. Suatu benda mengalami gaya gesek statis ketika benda tersebut hendak bergerak, tetapi belum bergerak relatif terhadap permukaan. Jadi intinya kita menarik atau mendorong benda, tapi benda tersebut masih diam. Maka gaya geseknya adalah gaya gesek statis. Nah, di sini ada grafik ya. Nah, jadi dari detik ke 0 sampai kurang lebih sekitar 30-an, ini ada gaya yang harus dikerjakan supaya benda bisa bergerak ya. Nah, ketika benda sudah bergerak, ternyata gayanya itu tinggal diturunkan saja. Ya, ini adalah gaya gesekannya ya. Jadi gaya gesek statis maksimum ini harus dilawan dulu oleh gaya dorong atau gaya tarik. Kalau sudah ditarik itu gaya geseknya malah berkurang menjadi gaya gesek kinetis. Nah, besarnya Fs atau gaya gesek statis dapat memiliki nilai berapapun dari 0 hingga nilai maksimum tergantung pada gaya yang diterapkan. Nah, gesekan statis maksimum memiliki persamaan mu s kali gaya normal. Mu s itu adalah koefisien gesekan statis dan Fn tadi adalah gaya normal ya. Nah, mu s ini selalu lebih besar daripada mu k. Jadi kalau pasti pernah ya mendorong lemari, sebelum lemari itu bergerak pasti terasa berat untuk didorong. Setelah lemarinya bisa bergerak, nah dorongannya itu jadi terasa lebih ringan. Nah, itu gesekannya ya harus dilawan, Bu. Ini contoh ya, contoh soal lagi ini. Sebuah kereta luncur bertumpu pada petak salju horizontal dan nilai gesekan statisnya 0,35. Kereta luncur dan pengendaranya memiliki massa total 38. Berapa besar gaya horizontal maksimum yang dapat diterapkan pada kereta luncur sebelum kereta mulai bergerak? Oke, silakan dicoba dulu ya.
G-nya pakai 10 aja ya. Berapa dapatnya? 133 Pak. 133 bukan Pak? Ya betul ya, 133 ya. Cari dulu gaya normalnya ya, sigma FY sama dengan 0. Berarti ini Fn kurangi ya berat ya. Jadi dapat Fn sama dengan W. Ini M kali G ya. 38 kali 10. Nanti untuk ini karena mulai bergerak berarti sigma Fx sama dengan 0 juga. Ini gaya horizontal maksimumnya Fmax ya. Kurangi ini gaya statis maksimum tadi ya. Yang ini ya, Fs max sama dengan 0. Berarti Fmax-nya ini sama dengan Fs max ya. Ini mu S kali gaya normal. Jadi 0,35 kali 380. Sekitar tadi berapa? 133 Newton ya. Oke ya, ini pengendaranya anggap aja anak kecil ya, 30 kiloan. Oh ya, sebelum kita lanjut ya, ini ada perubahan. Jadi nanti minggu ke-7 kuis ya. Minggu ke-7 ini kuis. Materinya 5 bab ya. Nanti ada ada UTS juga ya. Ada UTS. Kemudian nanti minggu ke-8 ini sudah tidak ada materi kuliah, paling ini apa? Praktikum ya, tapi praktikum demo aja mungkin ya, nanti Bapak sajikan dalam bentuk video. Nanti demo aja ya. Kalau RPL sudah ada jadwal online, offline-nya nggak? Minggu keberapa? Ada nggak? Coba kami cek dulu Pak. Ya. Belum ada? Belum ada kan sepertinya Pak. Cuman gambaran terakhir dari Parido tuh kami ada offline-nya itu ketika UAS. Minggu Oh, sebelum bukan. UAS ada Pak, Hmm. satu minggu sebelum UAS katanya Pak, 1 minggu. Oh, 1 minggu ya. Jadi minggu ke-14. Ya, Betul, mungkin kalau Pak. nggak salah Pak. Oke ya. Oke lah, nanti saya jadwalkan untuk kalau bisa mungkin praktikum, kalau enggak ya
Ini aja responsi praktikumnya ya, atau responsi demonstrasinya. Oke ya. Oke, jadi untuk minggu ke-8 ini setelah UTS tuh pendahuluan mengenai praktikum ya. Karena kan fisika terapan tuh ada praktikumnya, tapi demo. Minggu ini tuh minggu ke-10 berarti demo 2. Nah, minggu ke-11 ini responsi pertama. Ini mengenai demo 1 dan 2 ya. Berarti ini saya bagi jadi kelompoknya 8 mungkin ya. Berarti ini untuk responsi 1 nanti yang tampil mungkin ini kelompok 1 sampai 4. Kelompok 1 demo 1 dan 2. Kelompok kelompok 1 2 itu demo 1, kelompok 3 4 demo 2 ya. Nanti di pertemuan 12 dan 13 ini demo 3 dan 4. Nah, nanti di minggu ke-14 ini responsi kedua ya. Ini membahas demo 3 dan 4. Nah, ini berarti ini demo 1 tuh kelompok 1 dan 2 ya. Demo 2 ini kelompok 3 dan 4. Demo 3 kelompok 5 dan 6. Demo 4 kelompok 7 dan 8. Nah, kelompok 1 sampai 4 itu dari RPL 1A, 4A. Kemudian untuk kelompok 5 sampai dengan kelompok 8 itu dari RPL 4B ya. Nah, satu kelompok itu 42 bagi 8, berarti 5 orang ya. Paling banyak 6 orang. 5 sampai 6 orang ya. Tidak boleh kurang dari 5 orang, tidak boleh lebih dari 6 orang ya. Oke, ini nanti untuk penjelasan minggu 9 sampai 14 akan Bapak jelaskan di minggu ke-8 ya. Bapak maaf Pak, untuk Ya. kelas A tuh ada beberapa orang yang nggak mengambil mata kuliah fisika. Ada 3 Berapa orang. orang? 3 orang Pak. Oh, berarti 42 kurangi 3, 39 ya? 39. Berarti 5 orang aja ya. Ada satu kelompok yang 4 orang. 39 bagi 8. Nah, ya 5 ya. 5 orang ya. Ada yang 4 orang. Betul, Pak. Ya, silakan aja ya. Bebas aja lah kelompoknya mau sama siapa aja. Cuma nanti untuk laporannya tetap per orang ya. Laporan demo 1, demo 2, demo 3 sampai demo 4 itu tetap per orang. Nah, kalau yang reguler itu biasanya waktunya sehari 24 jam. Tapi kalau yang RPL kayaknya tidak mungkin ya karena kerja. Ya saya kasih waktu ya seminggu aja lah sama ya. Oke, ini ya. Mau tanya. Ya, silakan. Kalau tidak salah penangkapan saya berarti yang demo itu, yang melakukan demo itu Bapak ya. Kemudian kami memberikan responsi seperti itu. Ya nanti gini, demo nanti ya demonya nanti saya kasih video aja. Nanti saya jelaskan juga pengisian laporannya. Nanti untuk responsi nanti tiap demo ini kan ada 4 untuk pertemuan di minggu ke-11 atau kalau UTS dihitung minggu ke-8 berarti ini minggu ke-12 gitu ya. Oke. Nah, nanti yang tampil itu kelompok 1 sampai dengan kelompok 4 ya. Jadi menjelaskan hasil ini ya, Demonstrasi. laporannya ya, mulai dari teorinya juga ya.
Nanti sebenarnya teori nggak Baik. usah cuman diperkuat lagi aja. Oke. Oke, baik. Untuk demo Siap. 1 itu ini bolehlah momen gaya. Ini gerak jatuh bebas. Ini momen inersia. Yang ini hukum kekekalan energi ya. Ini ya. Nanti tolong diingatkan demo 1, 2, 3, 4-nya ya. Kalau saya lupa lagi ya. Yang pertama momen gaya, kedua GJB, kemudian yang ketiga momen inersia, dan yang keempat hukum kekekalan energi ya. Oke. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya lagi mengenai ini? Nah, untuk kuis nanti ini aja ya, esai ya. Boleh membuka cheat sheet. Cheat sheet-nya 1 lembar, 2 halaman, A4. Nanti saat di-upload jawaban, cheat sheet-nya juga disertakan ya. Pokoknya jujur, saat kuis tidak boleh menggunakan HP untuk berkomunikasi atau apapun ya. Jadi hanya menggunakan ini aja kalkulator saintifik ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini untuk aplikasi hukum Newton. Nah, untuk yang sipil ini jelas ya, ini sudah sangat digunakan sekali ya, mulai dari mekanika rekayasa juga menggunakan ini ya. Aplikasinya kesetimbangan ya, sebuah benda berada dalam kesetimbangan jika percepatannya 0 ya, atau gaya totalnya 0. Jadi di semua sumbu ya, sumbu X, Y, dan Z-nya itu 0. Ini aplikasi kesetimbangan ya. Kalau bukan kesetimbangan, nah ini ya, gaya totalnya itu ada nilainya yaitu M kali A. Maka di sumbu X, Y, dan Z-nya juga ada nilainya ya. Di sumbu X ada percepatannya AX, di sumbu Y ada AY, dan di sumbu Z ada percepatannya AZ. Nah ini sebuah pesawat jet terbang dengan kecepatan konstan sepanjang garis lurus dengan sudut 30 derajat di atas horizontal. Seperti yang ditunjukkan gambar, pesawat memiliki berat W yang besarnya 86.500 dan mesinnya memberikan gaya dorong ke depan sebesar T 103.000. Selain itu gaya angkat L, ada L ya, diarahkan tegak lurus ke sayap, dan gaya R ini ya, sebesar hambatan udara diarahkan berlawanan dengan gerakan ini ya, pesawat. Nah, berapa nilai L dan R? Nah, lihat ini kuncinya ada di kecepatan konstan. Maka sigma Fx sama dengan apa? M kali A, Pak. 0 ya. Nah, oh, oke. Nah, Oh ya, karena kecepatannya konstan ya. ya, maka nanti besar T ini akan sama dengan R dan W sin 30. Karena nanti si W ini diuraikan ya, diproyeksikan ke sumbu X dan sumbu Y. Jadi di sini kasusnya ketika dia menukik dengan sudut 30, nah ini kan lintasannya berupa garis lurus, maka dianggap sumbu X. Jadi si miringnya si pesawat jet ini dianggap sumbu X, sedangkan yang tegak lurus terhadap sumbu X dianggap sumbu Y. Jadi secara sumbu Y itu koordinat dia itu tidak berubah, tetap di 0.
kalau mengacu ke sumbu X, koordinat X-Y ini ya. Nah, jadi nanti besar T ini akan sama dengan R dan W sin 30, sedangkan L ini akan sama dengan W cos 30. Nah, berapa besar L dan R ya? T-nya 103.000, W-nya 86.500, nanti diuraikan ya ini ya. Jadi ada W cos 30, ada W sin 30. Silakan ya. Berapa nilai R-nya? Newton, Pak. Ya, betul ya, 59.750 Newton. Nah, sedangkan nilai L-nya 74.969 Newton. ya 74.911,2 Newton ya. Nah, ini jadi besar L ini sama dengan W cos 30 ya. Oke, ini ada lagi ya. Wanita di lift. Seorang wanita seberat 65 kg berada di dalam lift yang sedang dipercepat turun ke bawah dengan percepatan 0,2 G ya. Gunakan G-nya 10 aja ya. Ia berdiri di atas timbangan yang bertuliskan satuan kilogram. Jadi ini timbangannya satuannya kilogram. Selama percepatan ini, berapa berat badannya
dan apa yang terbaca oleh timbangan. Kemudian yang B, berapa skala yang terbaca saat lift turun dengan kecepatan konstan 2 meter per second. Ya, silakan dicoba lagi ya. Yang A-nya
Berapa yang A? Jawabannya? 52 kilo bukan, Pak? 52 kilo, Pak. Iya betul ya, 52 kilogram. Kalau yang B? 65, Pak. Ya, 65 ya, karena kalau kecepatan konstan gunakan hukum 1 Newton ya. Nanti eh, gaya tekan kakinya atau gaya normalnya akan sama dengan gaya berat. Nanti ya masa skala yang terbaca itu sama dengan ini ya, beratnya ya, masanya ya, 65 kilogram. Oke ya, materinya sudah habis. Nah ini ada tugasnya agak lumayan banyak ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Lumayan lah 1 hari 1 ya. Dicicil. Ini ya. Ini ada apa? Soal yang pertama ada katrol. Yang ditanya adalah kalau misalnya dikasih gaya 2,3 Newton, berapa tegangan talinya ya? Kalau yang B ini berapa nilai F maksimal? Ininya tidak tegang gitu ya. Kalau ini vektor ya. Kemudian yang ini gaya kontak ini udahlah ya sama dengan yang contoh tadi. Ini gaya gesek ya. Ini gunakan konsep keseimbangan ya. Stationary. Jadi ini anggap ini sumbu X-nya dan ini sumbu Y-nya. Jadi yang miring ini harus diuraikan ke sumbu X dan sumbu Y ya. Kalau ini pesawat Atwood, nah pasti ini M2 yang turun, M1 naik. Nah, nanti percepatannya berapa? Baik M1 dan M2 percepatannya sama ya. Hanya arahnya. Kalau M1 ke atas, M2 ke bawah. Dan nanti hitung berapa tegangan talinya ya. Ini katrolnya diam, tidak bergerak ya. Nah kalau ini karena diminta gaya total, berarti cari dulu ini berapa percepatannya, turunkan 2 kali ya. Nanti masukkan nilai T-nya 2. Kalau konstan ya tidak usah dimasukkan nilai T-nya ya. Nah ini bukunya ya, silahkan cari aja e-booknya. Mudah didapatkan di Google ya. Nah kalau ini yang Holiday. Oke, sebelum saya tutup ada yang mau ditanyakan? Untuk deadline pengumpulan tugasnya seperti biasa ya, Pak? Ya ini minggu aja ya jam 8 ya. Kali ini tidak ada penambahan bonus ya. Karena ini lumayan banyak soalnya ya. Nanti mengganggu hari esok ya. Ini dicicil saja ya. Kalau ini yang ini sebetulnya mudah ya, tinggal diturunkan saja. Nanti tinggal mencari gaya totalnya pakai Pitagoras ya. Cari dulu fx-nya ya, M kali AX, FY, M kali AY ya. Ini turunkan 2 kali. Ini mudah. Kira-kira yang ditanyakan nggak untuk ketujuh tugas ini?
Aman ya? Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan ya, nanti saya share ya PPT-nya. Nah, sebelum saya live ya, dan yang lain juga live, ini dulu ya, untuk bukti ya, foto dulu ya. Yang tidak bisa on cam nggak apa-apa ya. Kalau yang bisa. Oke. Bentar ya. Oke ya, yang off cam nggak apa-apa ya. Oke, satu lagi ya. 1, 2. Oke ya, sudah ya. Oke, saya tutup ya untuk pertemuan hari ini. Untuk minggu depan materinya masuk ke usaha dan energi ya. Silakan dibaca di buku hari survey ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Bapak. Terima kasih banyak, Pak. Masih banyak. Ya, sama-sama ya.